Kemenangan jadi obat untuk bonek. Francisco Rivera, gelandang asing Persebaya, ingin mengobati kekecewaan bonek dengan meraih kemenangan saat menghadapi Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Bonek sempat kecewa setelah laga pekan pertama Super League 2025-2026. Persebaya menelan kekalahan 0-1 dari PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hasil yang jelas mengecewakan karena musim ini Persebaya menargetkan gelar juara. Kami tahu kami kalah di pertandingan terakhir, tetapi kami siap datang ke sini untuk berjuang meraih 3 poin bagi bonek, kata Francisco Rivera. Untuk itu, demi hasil maksimal pada laga pekan kedua Super League 2025-2026 ini, Rivera sudah mempelajari kekuatan Persita. Ia meyakini laga jelas tidak mudah. Persita yang kalah 4-0 dari Persija di laga pekan pertama berambisi bangkit pada laga ini. Apalagi akan bermain di depan pendukung sendiri, jelas tim memiliki motivasi ekstra. Kami menganalisis Persita, tapi kami bekerja sangat keras selama seminggu. Saya rasa kami siap meraih 3 poin, pungkas Rivera. Persebaya memiliki catatan positif saat bertemu dengan Persita. Total 5 pertemuan terakhir, Persebaya tidak pernah kalah, 2 laga berakhir imbang, 3 laga lainnya menang. Dapat info dari Ibu Marcelino Ferdinand. Isyarat pulang ke Persebaya Surabaya. Makin kencang? Bonek dibuat heboh setelah mendapat informasi langsung dari Ibu Marcelino Ferdinand soal masa depan sang pemain. Percakapan unik itu diungkap akun fanbase Akita Bonek di Instagram yang menyebut Bonek tak ragu bertanya ke pusat untuk mendapat jawaban. Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar kocak dari Bonek, yang berharap Marcelino kembali ke Green Force. Mereka menilai sudah saatnya pemain muda itu pulang dan memperkuat Persebaya Surabaya lagi di Super League. Meski isi percakapan dengan Ibu Marcelino Ferdinand tak diungkap jelas, rumor kepulangan sang gelandang memang sudah santer beredar. Isu ini semakin kuat seiring beberapa kode yang ditunjukkan pihak klub dan manajemen Persebaya Surabaya. Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, bahkan pernah memberi sinyal soal peluang Marcelino kembali. Dalam podcast Lantai 2 Suara Surabaya yang dikutip Akita Bonek, ia menceritakan filosofi klub mendukung pemain muda mencari pengalaman di luar negeri. Azrul mengaku sepakat dengan Kandra untuk membesarkan nama Marcelino sebelum memberinya kesempatan bermain di luar negeri selagi muda. Namun, ia tidak menutup kemungkinan memulangkannya jika sang pemain sudah tak bisa bersaing di level tertinggi luar negeri. Azrul menegaskan sejak awal Persebaya Surabaya mendukung langkah abroad Marcelino. Bahkan, saat berangkat ke luar negeri, statusnya masih sebagai pemain Persebaya Surabaya dan klub memberikan izin agar ia berkembang. Sebelumnya, Persebaya Surabaya juga sempat memposting video singkat dengan kode History Maker yang memicu spekulasi. Istilah itu merujuk pada pemain yang berperan dalam kemenangan bersejarah Persebaya Surabaya kontra Arema FC di Liga 1 2022-2023 di Stadion Kanjuruhan. Salah satu nama yang masuk kategori itu adalah Marcelino Ferdinand. Pada laga tersebut, ia bermain hampir penuh sebelum digantikan Dandi Maulana di menit akhir. Meski sudah ada satu pemain history maker yang kembali, yakni Leo Lelis, rumor menyebut masih ada nama lain yang bakal pulang. Publik menduga kuat sosok itu adalah Marcelino Ferdinand. Peluang kepulangan Marcelino makin terbuka setelah kabar dari Inggris menyebut ia berpotensi dilepas Oxford United. Media Oxford Mail melaporkan sang pemain akan dipinjamkan karena minim menit bermain. Kontrak Marcelino bersama Oxford United masih tersisa 1 musim. Namun, opsi pinjaman dinilai jadi solusi untuk memberinya jam terbang lebih banyak. Oxford Mail juga membandingkan situasinya dengan Owen Dale yang sempat dipinjamkan ke Wigan Athletic. Marcelino bersama Aiden Elliott Wheeler disebut sebagai kandidat pemain yang akan mencari menit bermain lewat klub lain.
Jika kembali ke Persebaya Surabaya, Marcelino diyakini akan langsung jadi tumpuan lini tengah. Keberadaannya diharapkan bisa mengangkat performa tim dan bersaing di papan atas Super League 2025-2026. Prediksi skor Persita versus Persebaya Surabaya. Dua tim yang sama-sama terluka berharap ingin menang. Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya akan saling berhadapan dalam laga pekan kedua BRI Super League 2025-2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Kedua tim datang dengan kondisi yang sama-sama menelan kekalahan di laga pembuka. Persita dibantai Persija Jakarta dengan skor telak 0-4, sementara Persebaya tumbang 0-1 dari PSIM Yogyakarta di kandang sendiri. Laga ini menjadi momen penebusan. Persita ingin membuktikan bahwa kekalahan dari Persija hanyalah awal yang buruk, bukan cerminan kekuatan mereka. Sementara Persebaya ingin menunjukkan bahwa mereka masih punya daya saing di papan atas. Pelatih Persita, Carlos Pena, menyebut bahwa hasil melawan Persija sangat mengecewakan. Ia berharap anak asuhnya bisa segera bangkit dan tampil lebih disiplin saat menghadapi Persebaya. Di kubu Persebaya, Eduardo Perez mengakui bahwa timnya belum tampil maksimal. Meski kecewa, ia melihat ada gambaran permainan yang mulai terbentuk, terutama di babak pertama melawan PSIM. Kedua pelatih kini dihadapkan pada tekanan besar. Kekalahan kedua beruntun bisa membuat posisi mereka mulai dipertanyakan, terutama di mata supporter yang mulai kritis. Persita kemungkinan besar akan kembali menggunakan formasi 4-2-3-1. Di laga sebelumnya, mereka menurunkan Carreira di bawah Mistar, dengan lini belakang diisi oleh Toha, Kozubaev, Guseinov, dan Jardel. Duet gelandang bertahan Bae dan Komitre menjadi penyeimbang, sementara trio Medina, Tuhuteru, dan Besa mendukung Hardianto sebagai striker tunggal. Andrejic dan Alkhoir masuk sebagai pengganti di babak kedua. Di sisi lain, Persebaya tetap dengan formasi 4-3-3. Hernando Ari akan kembali menjaga gawang dengan 4 bek, Arif Catur, Dime Dimov, Risto Mitrevski, dan Dejan Tumbas. Lini tengah diisi oleh Milos Rajkovic, Tony Firmansyah, dan Francisco Rivera. Kadek Raditya masuk menggantikan Tony di menit ke-58 pada laga sebelumnya dan bisa menjadi starter jika Perez ingin lebih agresif. Trio penyerang Persebaya terdiri dari Malik Rizaldi, Mihailo Perovic, dan Bruno Moreira. Persebaya perlu meningkatkan efektivitas serangan. Meski menguasai bola lebih banyak saat melawan PSIM, mereka hanya menciptakan 2 tembakan tepat sasaran dari 7 percobaan. Laga ini diprediksi berlangsung ketat. Kedua tim punya motivasi tinggi untuk bangkit, namun juga dibayangi tekanan besar dari supporter dan manajemen.